besar. Tapi yang namanya syahwat itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Bentuknya sama nggak? Belum tentu. Orang yang sudah ahli ibadah, hatinya benar. Fa iradatuhu at-tajrid ma'a iqamatihi ta'ala lahu fil asbab minasyahwatil khafiyah. Ketika kita ingin jadi ahli tajrid, sementara kita masih diposisikan oleh Allah dalam keadaan asbab, itu termasuk syahwat yang samar. Kita ini masih ahli asbab. Masih khawatir besok dapat duit enggak? Masih khawatir besok bisa makan enggak? Selalu pikirannya tuh tentang dunia. Masih banyak kekhawatiran di dalam kita. Ya. Atau kita ini usaha, tapi usahanya masih jalan. Usahanya masih bagus. Dan usahanya bermanfaat untuk akhiratnya. Udah seperti itu, kita masih di makom asbab, kita pengen beralih ke makom tajrid. Pengen sendiri, itu namanya syahwat khofi. Syahwat khofi itu bukan berarti kita nggak kena syahwat. Syahwat sama, baik jelas ataupun tidak jelas. Bukan berarti syahwat khofi itu, kan cuma syahwat khofi. Berarti nggak ada syahwatnya. Ada syahwatnya. Ini beda dengan dosa ya. Kalau dosa memang bisa dikatakan ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi yang namanya syahwat, itu ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Bentuknya sama nggak? Sama syahwat. Bentuknya sama mencuri terang-terangan dengan mencuri sembunyi-sembunyi, sama nggak bentuknya? Mencuri kan? Ini jangan sampai salah paham ya. Kan cuma syahwat khofi, berarti kan boleh. Ya bukan seperti itu. Ini tadi saya merenung sedikit ya. Ini maksudnya apa ya? Kadang-kadang kita kan menyepelekan karena syahwat khofi ini ternyata sama saja. Kita ini berarti lancang di hadapan Allah. Berani mengatur Allah. Ya pengennya mengatur sendiri kan berarti berani mengatur Allah. Padahal segala sesuatu ini diatur oleh Allah. Ya. Artinya dia enggak mengikuti apa yang ditentukan oleh Allah. Nah, kemudian li'anna nafsa qad taqsidu bidzalika rohah. Kenapa bisa dikatakan kita kena syahwat? Ya, ada syahwat di dalam diri kita atau kita mengikuti syahwat karena di situ nafsu kita pingin enak-enakan. Pingin enakan. Nggak usah usaha. Enak kan? Nggak usah kerja. Enak kan? Enak. Walam yakun laha minal yakin ma tahmilu bihi masyaqatun na. Masyaqul faqah. Padahal dia belum yakin apa yang akan terjadi pada dirinya ketika dia ini mengalami kesulitan hidup. Kayak tadi dari awal. Kalau kita masih batinnya masih gampang gundah, masih banyak kekhawatiran, ya. Dengan ayat Allah yang wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizqa belum yakin. Berarti kita ini makomnya makom asbab. Berbeda kalau kita udah yakin. Wah, yakin saya. Nggak pernah takut dengan apapun. Nggak pernah takut dengan masa depan. Ya, silakan masa depan berbuat kepadaku dengan apapun. Saya punya Allah. Saya yakin bahwa Allah adalah yang mengatur semuanya. Dan saya yakin rezeki saya ada pada Allah. Kalau sudah pada posisi yakin 100% hakul yakin kepada Allah, bisa jadi orang ini adalah sudah masuk kepada tingkatan tajrid. Fa idza nazalat bihal faqah nazalat wa torobat warojaat ilal asbab. Kalau seandainya dia ini pindah sendiri dari tingkatan asbab kepada tingkatan tajrid, kemudian dia ini hidupnya jadi sengsara, ya. Kemudian dia ini balik lagi ke tingkatan asbab, nggak kuat saya kalau nggak usaha mah, ya. Fayakunu akbahu laha minal iqamah biha.
malah justru itu jadi lebih parah dari kondisinya yang pertama. Contohnya misalkan, tadinya tingkatan asbab, dia hidupnya enak. Kemudian dia karena ya merasa udah ahli tajrid atau pindah ke ahli tajrid, ketika dia jadi ahli tajrid malah hidupnya jadi sengsara. Itu berarti ada syahwat di dalam diri kita. Salah satu ciri-cirinya begitu. Tadinya asbab, hidupnya tenang, bahagia, nggak pernah khawatir dengan apapun. Ibadahnya jalan, hartanya dimanfaatkan untuk akhirat. Kemudian dia merasa, saya pengen santai kayak kiai itu. Hidupnya nyantai, diem aja, cuma wiridan, ya kan? Gak usah usaha, gak usah mikirin usaha. Saya lepasin aja semua usaha. Ternyata dia malah jadi hidupnya sengsara. Nah, ini. Fayakunu akbahulaha minal iqama fiha fahada wajhu kauniha syahwah. Disitulah bahwa di dalam diri kita ada syahwat. Jadi perpindahan kita dari makom asbab ke makom tajrid itu berdasarkan syahwat, bukan berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin untuk kajiannya kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kajian tasawuf itu memang agak berat ya. Tapi kita harus belajar untuk mengarungi samudra ilmu itu lebih dalam lagi. Jangan sampai di situ-situ aja. Kalau kita nggak mau menyelam, kita nggak bakalan tahu di bawah laut itu ada apa. Jadi jangan sampai kita terbelenggu dengan diri kita. Saya mah belum makomnya. Saya mah nggak mau ngaji dalam-dalam. Yang nggak bakalan dalam. Terus kita nggak boleh berprasang atau punya perasaan. Saya mah kan ahli maksiat. Nggak cocok ngaji kayak gini. Ya nggak begitu juga. Ngaji hati itu atau memperbaiki batin ini nggak ada keterbatasan derajat. Apakah dia ahli maksiat ataukah dia ahli ibadah, nggak ada hubungannya. Sama saja ahli maksiat, ahli ibadah, kalau dalam bab ini sama-sama, yaitu ada kewajiban untuk memperbaiki hati. Karena belum tentu orang yang sudah ahli ibadah hatinya benar. Dan ahli maksiat pun sudah pasti dia harus memperbaiki diri. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.